Mahasiswa IKA Surahman. Yang saya hormati pemateri Bapak Kiai Haji Umar Faruk dan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita berkumpul pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya pada hari yaumil qiyamah. Amin. Yang ketiga kalinya kami sebagai moderator akan membacakan acara-acara yang kita lakukan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembahasan materi, yang ketiga pertanyaan-pertanyaan, yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua yaitu pembahasan materi yang akan dihaturkan kepada beliau Bapak Haji Umar Faruk SIKO. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, para dosen, khususnya dosen pembimbing lapangan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama mahasiswa KKN Mandiri dari Rumah MDR kelompok 8 Stai Pati berbincang dalam webinar yang bertema toleransi antar umat Islam di era pandemi COVID-19. Saya akan menemani panjenengan semua untuk beberapa waktu ke depan. Saya meskipun oleh panitia disebut sebagai narasumber, tetapi kami menyadari keterbatasan kami sehingga nanti karena mahasiswa juga lebih mengutamakan diskusi daripada ceramah satu arah. Baik, panitia telah kami kirimi PPT PowerPoint berjudul Toleransi Antar Umat Islam di Masa Pandemi. Para pemirsa hadirin yang saya hormati, saya mengawali ini waktunya saya berapa lama ini untuk presentasi? Barangkali bisa dibantu berapa lama nanti, jangan-jangan nanti sampai maghrib saya. Saya mengawali paparan ini dengan menjelaskan ketika kita bicara toleransi itu mengingatkan kita kepada satu kelompok, karena ini antar umat Islam, satu kelompok yang didengar dengan penuh rasa sikap toleran, di mana toleransi itu adalah bagian dari satu sikap yang lebih utuh, yakni moderat, di mana-mana kita mengkampanyekan moderasi Islam. Oleh karena itu terminologi kita membahas toleransi atau moderasi selalu saja akal, pikiran, bahkan alam bawah sadar kita bertumpu pada satu kelompok di Islam yang sering disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pemirsa, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kalau kita singkat itu Aswaja, itu bisa dipandang sebagai sebuah aliran dalam Islam. Di samping itu juga bisa dipandang sebagai sebuah pola pikir, manhajul fikr. Saya mulai dari yang pertama.
Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah sebagai aliran dalam Islam itu biasa didefinisikan oleh para ahli, dan ini sudah sangat populer. Aswaja itu adalah karena Islam itu terdiri dari 3 perspektif, domain, ranah, ya, akidah, syariah, dan hakikah atau tasawuf. Aswaja itu dalam ranah akidahnya mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari dan Abul Mansur al-Maturidi. Sedangkan yang aspek atau ranah syariah mengikuti salah satu madhab 4, madhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sementara dalam ranah hakikah atau tasawuf mengikuti Abu Hamid al-Ghazali atau Abdul Junaid al-Baghdadi. Nah, dalam perspektif ini, aswaja sebagai aliran yang mengikuti imam tertentu sesuai dengan ranahnya masing-masing itu, kemudian punya implikasi sikap pemikiran yang bisa kita sebut sebagai moderat. Jadi apapun akidah Anda di antara 2 imam yang Anda ikuti, dalam ranah syariah, madhab apapun yang Anda ikuti, dalam madhab hakikah, imam manapun yang Anda ikuti asalkan dari 8 ini, itu akan melahirkan sikap dan pemikiran yang moderat. Bila boleh jadi saya pengikut Asy'ari dalam akidah, pengikut Maliki dalam syariah, pengikut Al-Ghazali dalam hakikah, akan muncul seorang sosok yang moderat. Anda misalnya secara akidah mengikuti Al-Maturidi, syariah mengikuti Hanafi, dan tasawuf mengikuti Al-Baghdadi, maka Anda pun akan lahir sebagai sosok yang moderat, karena kombinasi ini itu melahirkan moderatisme. Ini berarti berbasis pada sosok dan kelompok. Sementara aswaja jika kita menggunakan perspektif lain, yaitu manhajul fikr atau pola pikir, rangka berpikir, jalan berpikir, maka yang muncul adalah 3 hal. Berarti ini sebagai jalan pemikiran tidak berbasis kelompok atau sosok, tetapi berbasis jalan pemikiran, yaitu ada 3. Pertama keadilan, yang kedua tawazun, dan yang ketiga tasamuh. Kombinasi 3 pola pikir ini akan melahirkan sosok-sosok yang moderat, kelompok-kelompok yang moderat, di mana nanti akan kita singgung juga. Moderat ini nanti akan punya 3 nilai, ya ini salah satunya toleransi yang akan kita bahas. Jadi kita mulai kelihatan bahwa di mana kedudukan toleransi atau tasamuh dalam kerangka berpikir yang moderat maupun sosok yang moderat. Berarti tasamuh atau toleran ini secara hierarki ada merupakan satu nilai dalam Islam yang moderat. Para pemirsa, berikutnya adalah apa keadilan. Tadi aspek pertama dalam moderatisme adalah keadilan. Adil itu jangan salah paham bahwa adil itu hanya terkait dengan aspek hukum saja. Tidak, adil itu luas, meliputi berbagai aspek kehidupan. Dalam akidah kita juga harus bersikap adil. Inna syirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan atau tidak adil dalam berakidah itu kezaliman yang besar. Adil dalam aspek hukum juga. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jika kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah hukum secara adil. Begitu juga hal-hal lain, bermuamalah, berumah tangga.
yang bermuamalah, fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqilla rabbah. Jadi keadilan itu meliputi semua aspek kehidupan, tidak hanya sesempit adil dalam bidang itu. Kenapa demikian? Karena makna adil itu luas. Kita mengutip beberapa buku kitab, ada bahkan di Quran sendiri, adil itu punya arti sama. Sama berarti yang sini bagian satu, yang situ satu, sama persis. Tidak ada lebih, tidak ada yang kurang. Itu seperti tadi, wa idza hakamtum bainan an tahkumu bil adl. Yang kedua adalah adil itu seimbang. Ya ayyuhan insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fa'adalak ini seimbang. Kebetulan ayat ini bicara tentang tubuh manusia, anatomi tubuh manusia. Ada keseimbangan dalam tubuh kita. Yang itu dalam bahasa Allah disebut adil. Fa'adalak. Bayangkan kita tidak seimbang dalam merawat tubuh kita misalnya. Kita misalnya mengabaikan kesehatan kita, itu jadi tidak adil terhadap tubuh kita. Yang ketiga, keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wadul amri fi mahalli. Makanya ini kalau idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah, itu dalam arti keadilan yang seperti ini. Makna ketika menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Dan yang keempat di antara makna keadilan adalah memelihara kewajaran, kelaziman untuk keberlanjutan eksistensi. Misalnya Allah menciptakan seluruh alam ini dengan memelihara kewajaran agar berlangsung terus makhluk yang dia ciptakan. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Tawazun, seimbang. Seimbang itu artinya sesuai dengan proporsi, sesuai dengan prioritas. Ketika Rasulullah mendengar ada sekelompok sahabat di teras rumah beliau sedang mengobrolkan semangat mereka beragama, satu dari mereka, saya akan puasa terus siang sepanjang masa. Orang kedua, sahabat kedua, karena semangat beragamanya kuat, saya akan sholat tahajud terus sepanjang malam. Dan orang ketiga menyatakan semangatnya juga kuat dalam, saya tidak akan menikah sepanjang hidup. Mendengar diskusi semangatnya para sahabat ini, Rasulullah rupanya terusik. Akhirnya beliau keluar dari rumah menemui sahabat di teras itu sambil mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tuhanmu punya hak untuk kamu untuk kamu sembah, beribadah kepadanya. Tetapi tubuh dan badan kamu juga punya hak yang harus engkau penuhi. Nah, ini ada keseimbangan proporsional dan ada prioritas. Sekarang tasamuh yang menjadi tema kita. Tasamuh itu apa? Tasamuh itu bahasa Arab yang arti bahasa Inggrisnya toleran, bahasa Jawanya teposiliro, bahasa Indonesianya tenggang rasa. Tasamuh ini menuntut kita seimbang berpegang pada prinsip kita sekaligus menghargai prinsip orang lain. Dan tidak mudah. Tasamuh itu tidak sederhana. Kita harus punya prinsip yang kita bela, pegang teguh. Di saat yang sama kita menghargai prinsip orang lain yang tidak selalu sama dengan prinsip kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika di Madinah itu menerapkan tasamuh ini, diajarkan tidak hanya melalui hadis qauli, pernyataan, statement, tetapi juga dengan perilaku langsung. Beliau kumpulkan
agama-agama di Madinah, ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani itu dikumpulkan, terus kemudian mengadakan kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Nah, tasamuh atau objek toleransi itu kepada siapa saja? Apakah kalau kita yang akan kita bahas adalah sesama muslim, maka tasamuh tidak hanya sesama muslim, tetapi ada sesama manusia meskipun bukan muslim, bahkan meskipun bukan warga negara Indonesia. Yang ini kemudian dirumuskan melalui trilogi ukhuwah. Jadi yang pertama tasamuh atau toleransi kepada sesama manusia di seluruh dunia disebut dengan ukhuwah insaniyah. Dan yang kedua tasamuh sesama muslim yang kemudian melahirkan ukhuwah islamiyah atau muslimiyah. Dan yang ketiga tasamuh atau toleransi sesama warga negara Indonesia yang melahirkan ukhuwah watoniyah. Nah, kita tidak bisa hanya memperkuat satu objek tasawuf saja, hanya sesama muslim, sementara kepada non muslim atau kepada sesama warga negara Indonesia tidak memberikan rasa toleransi kita. Tidak boleh begitu, karena tasamuhnya kita berarti belum sungguh-sungguh. Tasamuh itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dibagi-bagi. Itu saya juga sampaikan hikmah adanya toleransi itu apa? Adanya ukhuwah, harmoni, ketentraman, dan demokratis. Jadi Islam memberikan basis yang kuat terhadap kehidupan yang demokratis. Permusyawaratan itu demokrasi. Itu juga sudah ada basisnya dalam ajaran agama Islam. Itu saudara-saudara terkait dengan apa itu, di mana kita mendudukan toleransi. Masih beberapa slide yang perlu saya singgung. Nah, sekarang ini baru toleransi. Belum terkait tadi temanya toleransi umat Islam, sudah kita anggap toleransi umat Islam. Sekarang di tengah pandemi Covid ini bagaimana? Ada 3 sikap umat Islam menghadapi pandemi COVID-19. Kita tahu saja, mungkin tidak usah jauh-jauh, di lingkungan terkecil kita, bahkan mungkin di keluarga, di tetangga kita, itu muncul sikap setidaknya ada 3. Yang pertama, ada kelompok yang menganggap pandemi COVID ini hanya buatan dan konspirasi saja. Konspirasi itu apa? Persekongkolan saja dari pihak tertentu. Jadi sebetulnya corona itu tidak apa-apa, itu hanya dibesar-besarkan oleh media massa saja. Kepentingan kelompok tertentu untuk memperkaya diri secara ekonomi, menimbulkan ketakutan kepada bangsa lain, segala macam. Ada kelompok pertama yang tidak percaya corona seperti itu. Maka mencurigakan. Benar apa tidak sikap seperti ini? Nanti ini melahirkan toleransi dan moderatisme apa tidak? Nanti kita koreksi. Kelompok kedua adalah yang merespon pandemi COVID ini secara fatalistis. Fatalistis itu apa? Abe. Jadi sudah tidak respon sama sekali, tidak tanggap, tidak peduli terhadap fenomena pandemi COVID ini. Kalau yang pertama itu mengatakan bahwa itu konspirasi, mari kita koreksi. Masa konspirasi ini melibatkan hampir semua orang di dunia ini dengan korban yang tidak sedikit. Kita mengenal apa yang itu marwahu jam'un an jam'in istahala alai tawatuhum alal kadhib. Jadi berdasarkan definisi hadis mutawatir, informasi tentang pandemi COVID ini sudah mutawatir, sudah masif, massal, sehingga tidak mungkin terjadi kebohongan dan persekongkolan. Mungkin sumber masalahnya informasi yang diterima
itu dari sumber-sumber yang tidak jelas, ya. Jadi orang suka memprovokasi, mengadu domba. Memang orang kalau bicara teori konspirasi itu sepertinya kayak orang pinter lah gitu. Kalau kamu ingin kelihatan pandai, bicaralah seperti tahu teori konspirasi. Oleh karena itu menghadapi kelompok ini bagaimana berikan informasi dari orang yang punya kompetensi keahlian dalam dunia hal ini, tentu saja dunia medis. Yang kedua, orang yang fatalistis, yang tidak menganggap emang kalau ada corona mau apa, toh mati dan hidup, sakit atau sehat ada di tangan Allah. Ini pernyataan benar tetapi berbahaya jika pernyataan ini tidak disertai dengan ikhtiar menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol-protokol. Nah, itu saya juga di sini bagaimana menghadapi masing-masing kelompok yang pertama maupun yang kedua. Sehingga kelompok yang pertama juga tidak toleran, ya. Yang ke kelompok kedua tidak toleran. Kan nanti yang pertanyaannya berbobot, baik saya beri rekomendasi untuk nilai A KKN-nya. Untuk mata kuliah KKN nanti nilainya A plus. Kalau kurang ya A plus. Kenapa orang tidak toleran? Ada 3. Pengetahuan yang tinggi itu tidak menjamin seseorang bersikap toleran. Orang pinter itu tidak otomatis toleran, tenggang rasa. Pinter saja tidak cukup. Pengalaman empiris ilmu pengetahuan tidak cukup jika tidak disertai dengan pengalaman, pergaulan, dan pergumulan dengan kelompok-kelompok lain yang kita sebut sebagai pengalaman transformatif, bahasa sosiologinya, antropologinya pengalaman yang transformatif. Oleh karena itu kita sering melihat orang alim, kalau di lingkungan umat Islam beragama itu ada orang alim tetapi rendah sikap toleransinya. Karena apa? Karena pergaulannya sangat terbatas, pengalamannya sangat terbatas. Lah apakah? Nah, ini bisa kita buktikan dengan cara lain bahwa pengalaman transformatif pergaulan itu penting. Orang-orang di kampung itu yang polos, sederhana, ilmunya terbatas, itu ternyata punya sikap toleransi yang tinggi. Karena apa? Mereka dididik sehari-hari mengalami pengalaman langsung, bergaul dengan berbagai orang yang berbeda melalui acara adat, komunitas sosial, kehidupan sehari dengan beragam banyak orang. Orang-orang kampung ini sudah toleran tanpa harus belajar ilmu pengetahuan secara tekstual berdasarkan disiplin ilmu. Jadi pinter saja tidak otomatis toleran kalau tidak disertai dengan pengalaman dan pergaulan. Kita balik. Pengalaman pergaulan saja ya tidak cukup. Harus didasarkan pada ilmu. Tapi kan tidak semua orang punya kesempatan bergaul karena harus menekuni ilmu tertentu gitu, terutama kalangan pendidik, ilmuwan, cendekiawan. Bagaimana mereka bisa toleran? Ada, tidak harus berbasis pengalaman di dunia nyata. Apa? Yaitu mendalami ilmu pengetahuan dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Komprehensif. Jadi misalnya kita mengkaji agama Islam, mengkaji kasus COVID, pandemi COVID ini. Kita kaji dalam berbagai sudut pandang. Kita secara akidah, kita kaji juga bagaimana pandangan Sunni, Ahlus Sunnah, bagaimana pandangan Syiah,
bagaimana pandangan Mu'tazilah dan lain sebagainya. Secara fikih, bagaimana pandangan Maliki, Syafi'i, Hanafi dan mazhab lain, bagaimana pandangan para mufassirin, para ahli hadis dan ilmu-ilmu syariat yang lain, bagaimana kita gunakan juga bagaimana pandangan disiplin ilmu yang lain, sosiologi, antropologi, sejarah, dan dengan memperbanyak perspektif, memperbanyak sudut pandang seperti ini, meskipun tidak bergaul, tidak berpengalaman, tidak punya pengalaman bergaul dengan pihak-pihak lain, itu akan menumbuhkan sikap toleran. Dan yang terakhir sebagai penutup, berilmu saja, berilmu tinggi ternyata belum cukup, harus disertai dengan pengalaman bergaul. Tapi berilmu yang tinggi, pengalaman yang luas juga belum menjamin orang toleran. Kenapa? Jika dalam hati kita masih bercokol kepentingan dan sifat-sifat hati yang busuk, yang kotor. Orang pandai, berpengalaman, tapi punya kepentingan tertentu, itu juga bisa menghilangkan toleransi yang seharusnya dia bawakan karena punya kepentingan. Oleh karena itu, kata kuncinya pengalaman, berilmu, berpengalaman, dan kalau soal hati, beradab hatinya dengan hati yang ketulusan. Oke, saya simpulkan, jadi kuncinya orang toleran menghadapi situasi apapun, termasuk dalam pandemi, di tengah situasi pandemi COVID ini, kuncinya toleran itu apa? Berilmu, bergaul, dan punya ketulusan. Demikian pengantar diskusi dari saya. Waktunya silahkan kepada moderator untuk meneruskan forum ini. Terima kasih. Tidak saya tutup dengan salam dahulu nanti kalau sudah dia. Silakan moderator. Terima kasih atas ulasan materinya. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Monggo dari peserta yang mau tanya tentang materi yang telah dibahas. Silahkan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menumbuhkan rasa toleransi di hati para muslim di masa pandemi. Baik, bagaimana menumbuhkan, langsung apa dikumpulkan dulu? Langsung. Bisa langsung. Baik, bagaimana menumbuhkan sikap toleran ketika masa pandemi? Ya, kita kembalikan lagi. Apakah era pandemi seperti itu memunculkan kerawanan sikap intoleran, tidak toleran? Sikap toleransi di tengah pandemi itu sebetulnya, toleran itu sikap, karakter yang terbawa oleh seseorang karena memenuhi unsur tiga tadi: berilmu, bergaul, pengalaman, dan ketulusan. Ini dari waktu ke waktu seseorang harus melengkapi, menyempurnakan tiga aspek ini, sehingga menghadapi situasi apapun itu akan muncul toleransi. Terkait dengan kasus pandemi ini, sesama muslim, yang kedua fatalistis, mengabaikan, dan yang ketiga yang moderat. Nah, terkait dengan rumah ibadah saja misalnya, itu ada kelompok Islam karena sikapnya tidak toleran, akhirnya kemudian menakut-nakuti orang lain, jangan sampai rumah-rumah ibadah, praktek peribadatan itu dibuka karena itu sangat berpotensi kerumunan, di mana kerumunan itu lah di situ penyebaran corona akan sangat luas, jadi harus ditutup total.
dimanapun, di kawasan apapun, zona apapun, gitu. Dan yang kedua, yang tidak tanggap, yang tidak peduli, fatalistis. Ya sudah, di masjidnya dibuka saja, ini malah menghalang-halangi orang beribadah. Harusnya orang ibadah di masih ke pandemi COVID seperti ini, orang itu harus meningkatkan ibadah. Ayo berbondong-bondong ke masjid, sampai masjid dipenuhi berjejal-jejalan. Ini juga fatalistis. Antara kelompok pertama dan kelompok kedua itu selalu muncul gesek-gesekan karena mereka tidak punya basis ilmu yang memadai, pengalamannya juga tidak memadai, apalagi kalau ditambahi tidak tulus dalam hati. Sehingga kita sangat berharap pada kelompok ketiga, yaitu yang tanggap dan peduli. Jadi kalau ibadah, mari, kurang lebih saya sendiri termasuk mengklaim diri saja, semoga saya betul adanya, ada di kelompok ketiga, yakni mari kita terapkan protokol kesehatan di rumah ibadah. Tidak lain supaya ibadah kita tenang, karena kita sudah berikhtiar. Tidak lain seperti halnya ketika kita punya sandal bagus, mau sholat jamaah ke masjid, sandal ini kita amankan, taruh di tempat yang aman. Nah, itu akan punya efek ibadah kita tenang. Bukan karena mencintai sandalnya, tetapi untuk menjamin bahwa ibadah kita laksanakan dengan tenang. Itu dalam kasus ibadah yang tenang. Sekarang dalam kasus kalau kita muncul juga, ini tadi kaitannya dengan peribadatan. Sekarang dengan pekerjaan ekonomi, aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu kalau kita terlalu, ada yang pertama harus jaga kesehatan, kalau perlu jangan keluar rumah, tidak usah bekerja. Kalau soalnya kalau begitu keluar rumah nanti kena corona, nanti bisa meninggal. Sementara yang lain, lah kita kelompok kedua, kata kelompok kedua, betul kalau kita di rumah terhindar dari corona, tidak mati karena corona, tapi kita akan mati karena kelaparan, karena kita tidak, ekonominya tidak jalan, tidak makan dan lain sebagainya. Ini juga sama-sama. Akhirnya kelompok ketiga yang moderat, toleran itu, di mana kita harus berada di sini, kita biarkan. Silahkan bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga tagline-nya akan berbunyi sehat dan produktif. Sehat itu artinya peduli terhadap protokol kesehatan, produktif secara ekonomi, kita tidak terganggu. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini itu akan memunculkan toleransi ketika di tengah era pandemi seperti ini. Begitu kurang lebih jawabannya. Silahkan kalau ada tanggapan yang lain. Terima kasih atas ulasan yang telah dibahas. Alhamdulillah, webinar pada siang hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup webinar pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang nanti kita sudah bahas bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum Yai, terima kasih Yai. Assalamualaikum. Ya Pak Zainal, ya Pak Zainal, saya lihat wajahnya Pak Zainal. Ya. Sebenarnya saya mau tanya tapi sudah tutup kayaknya. Iya ditutup, nggak ngorder dulu. Wah, janganlah Pak Zainal, nanti minder saya. Lihat Pak Zainal ya, wis donga dinongo ya.